Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalfi Aldiansa dengan NIM 18111121. Di sini saya akan melakukan presentasi dan demonstrasi alat untuk sidang akhir dengan penelitian yang berjudul prototipe mengukur obat cair menggunakan Arduino Nano berbasis IoT dengan Blink. Adapun dosen pembimbing yang membimbing saya untuk menyelesaikan penelitian ini adalah Bapak Asani Takwim sebagai pembimbing pertama dan Bapak Christian Ismail untuk pembimbing kedua. Untuk selanjutnya ada latar belakang. Di sini ada latar belakang mengapa saya mengambil judul penelitian ini. Jadi dikarenakan saat saya berprofesi sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan tekstil di daerah Cimahi yaitu PT Sinar Continental, dan kebetulan saya juga menempati bagian R&D atau penelitian pengembangan kain di dalam industri tekstil ini seringkali menghadapi masalah atau tantangan dalam menjaga konsistensi warna pada produk akhir, terutama dalam skala kecil. Salah satu contohnya adalah pada saat akan melakukan pengembangan kain atau membuat ide desain baru yang memerlukan tes berulang kali untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsistensi warna adalah akurasi dalam pengukuran obat dan pemberian obat cair pada proses matching color. Jadi masalah ini muncul karena jadi selama ini pengukuran obat cair itu menggunakan gelas ukur, jadi ditakar untuk skala kecil. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah alat pengukur obat cair otomatis berbasis Arduino Nano dan IoT yang dapat mengatasi masalah tersebut. Alat ini dilengkapi dengan sensor untuk mengukur volume obat cair yang akan digunakan dan terhubung dengan platform Blink untuk memungkinkan kontrol jarak jauh. Hasil penelitian ini diharapkan alat ini mampu meningkatkan akurasi pengukuran obat cair secara signifikan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk kain dan juga meningkatkan efisiensi proses waktu produksi. Terus selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana membuat inovasi teknologi agar pengukuran lebih akurat. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dalam pengukuran obat cair. Dan yang ketiga ada bagaimana cara membuat kain konsisten dalam hal warna. Untuk tujuannya di sini juga ada 3 poin, yaitu membuat alat pengukur obat cair menggunakan Arduino berbasis IoT. Yang kedua ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengukuran obat cair. Yang ketiga adalah memastikan konsistensi warna kain dengan pengukuran yang lebih presisi. Nah, di ruang lingkupnya di sini ada 3 juga. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di tempat saya bekerja, yaitu di PT Sinar Continental. Yang kedua, objek yang diteliti adalah pengukur obat cair menggunakan Arduino Nano berbasis IoT dengan Blink. Yang ketiga, ada aplikasi Blink sebagai pengendali kontrol jarak jauh. Nah, ini adalah contoh penelitian terdahulu untuk referensi saya menyusun penelitian ini. Di sini saya memasukkan 5 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah pengukuran debit air bersih berbasis IoT menggunakan Raspberry Pi oleh Dwi Ani Gunastuti, Universitas Pamulang. Yang kedua ada pencampur pestisida cair otomatis berbasis Arduino yang diteliti oleh saudara Taufik Ismail dan Fadila di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021. Yang ketiga ada rancang bangun mesin penjualan kopi dan teh dengan pembayaran uang koin berbasis Arduino Nano oleh saudara Ramdhani di Politeknik di Bengkalis. Yang keempat ada sistem perekaman data distribusi air bersih berbasis Arduino Nano dan Internet of Things oleh saudari Marita Eka Puji Panestri dan saudara Vicky Faiza dan saudara Suwito di Universitas Gajah Mada. Yang kelima ada rancangan bangun air otomatis menggunakan water float switch berbasis microcontroller oleh Heki Aprianto, Politeknik Palmoteh Palembang. Untuk selanjutnya adalah comparison atau perbandingan. Untuk persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan Arduino Nano. Yang kedua berbasis IoT. Yang ketiga menggunakan LCD-nya sama 16x2 sama menggunakan keypad untuk input data. Yang keduanya ada perbedaan, yaitu objek yang diteliti berbeda. Nanti ada yang obat cair, ada yang kopi,
segala macam. Terus yang kedua ada sensor yang dipakai berbeda. Yang ketiga menggunakan website sebagai database perbedaannya. Selanjutnya untuk metode penelitian di sini ada 4 metode penelitian yang saya gunakan, yaitu wawancara, observasi, studi literatur, dan edit. Untuk wawancara itu digunakan untuk mengetahui informasi dan permasalahan yang terjadi di PT Sinar Kontinental. Jadi di sini saya mau wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Sidik Kamaludin sebagai pihak R&D atau bagian litbang dalam pemrosesan kain. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kurang efektif dan efisien pada saat matching color kain dan kurangnya keakuratan dalam mengukur obat cair sehingga seringkali mendapatkan masalah ketidakkonsistenan. Yang kedua adalah observasi. Jadi observasi di sini saya melakukan pengamatan terhadap lingkungan kerja dan alur proses suatu kain mentah untuk dijadikan kain matang atau finish, dan mempelajarinya serta memperhatikan alur proses sebagai bahan penelitian selanjutnya. Yang ketiga ada studi literatur. Di sini saya mencari sumber penelitian yang hampir mirip dari jurnal, dokumen, video, buku, atau apapun yang mendukung penelitian ini lebih baik dan lebih terarah. Yang keempat ada EDI. Jadi EDI ini adalah singkatan dari analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Untuk analisa sendiri, saya harus mendapatkan sebuah pernyataan yang berkaitan tentang masalah yang terjadi di lapangan, yaitu ketidakkonsistenan pada warna kain. Setelah itu mencari penyebab masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut, yang solusinya adalah membuat alat pengukur obat cair menggunakan Arduino Nano berbasis IoT dengan Blink. Untuk selanjutnya desain. Di desain ini saya memberikan proposal konsep desain alat pengukur obat cair menggunakan Arduino Nano. Nah, alat tersebut juga sudah terhubung dengan Wi-Fi, jadi bisa dilakukan kontrol jarak jauh menggunakan aplikasi Blink. Yang ketiga ada development. Jadi pada tahap ini telah disusun konsep penerapan alat pengukur obat cair menggunakan Arduino. Kerangkanya jadi masih konseptual. Lalu selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan pada saat ini alat tersebut berarti sudah dibuat. Untuk selanjutnya implementasi yaitu proses yang melihat apakah produk yang sudah dibuat itu sesuai atau enggak. Maka dari itu kita harus memperoleh feedback terhadap produk yang telah dibuat. Yang kelima atau terakhir ada evaluasi. Jadi pada saat ini setelah kita menerima feedback dari konsumen, kita dapat melakukan evaluasi perbaikan terhadap alat tersebut yang diinginkan. Untuk selanjutnya di sini ada flowchart Arduino. Jadi di flowchart ini dimulai dari terminator simbol yang berarti mulai, selanjutnya menuju processing simbol. Di sini kita akan menghubungkan Arduino dengan PC menggunakan kabel USB. Setelah itu masuk ke simbol input output untuk masukkan input air di keypad. Selanjutnya masuk ke processing simbol. Di sini proses pemindahan obat cair dari wadah ke gelas melalui water flow sensor. Selanjutnya masuk ke simbol decision, apakah volume obat cair sudah sesuai apa belum. Jika sudah, maka volume air aktualnya akan sama dengan yang di input. Jika tidak, bisa dicek atau perbaikan di bagian coding atau pengkabelan atau wiring dan spare part-nya. Jika sudah maka masuk ke dalam terminator terakhir, yaitu simbol untuk selesai. Untuk selanjutnya ada flowchart node MCU. Ini sebenarnya sama aja, cuman yang berbeda itu ada di inputnya yang sebelumnya kita melakukan dengan keypad. Untuk di node MCU ini kita bisa melakukan input di handphone melalui smartphone. Untuk alurnya masih sama seperti yang sebelumnya. Untuk selanjutnya berikut ini adalah rangkaian keseluruhan dari prototipe pengukur obat cair atau alat yang dijadikan penelitian ini. Di sini ada banyak komponen-komponen. Mungkin untuk lebih jelasnya dalam rangkaian ini kita akan menjelaskannya di demonstrasi alat sambil menjelaskan semua alat yang saya pakai. Untuk itu kita lanjut aja ke demonstrasi alat untuk sidang akhir
skripsi ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya masuk ke tahap demonstrasi alat. Berikut ini adalah prototipe alat pengukur obat cair menggunakan Arduino Nano dengan berbasis IoT dengan Blink. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa aja yang digunakan dalam prototipe ini. Yang pertama, di sini ada keypad membran 4x4, dia ada 4 baris dan 4 kolom. Ini berfungsi untuk menginput angka atau simbol atau huruf yang dapat nanti ditampilkan di LCD 16x2. Di sini juga kita dapat menginput obat cair. Jadi misalnya kita akan menginput 50 ml obat cair, kita tinggal menekan tombol 5 dan 0, langsung akan muncul di LCD 16x2 ini. Setelah itu kita ke Arduino Nano. Di sini ada Arduino Nano. Nah, Arduino Nano ini berfungsi untuk menghubungkan semua komponen yang ada pada alat ini. Untuk selanjutnya di sini ada node MCU. Node MCU ini berfungsi sebagai penghubung antara alat ini dengan smartphone melalui aplikasi Blink. Itu untuk alatnya. Untuk selanjutnya di sini ada relay. Relay ini berfungsi sebagai untuk memutus dan menyambungkan arus listrik, yang berfungsi untuk water flow sensor ini berhenti jika sensor sudah atau jika counter mililiter sudah tercapai. Dan untuk selanjutnya di sini ada water flow sensor. Water flow sensor ini berfungsi untuk menghitung jumlah obat cair yang masuk ke dalam gelas. Untuk selanjutnya di sini ada dinamo motor pump. Ini untuk berfungsi untuk menghisap atau menyalurkan obat cair dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Terus selanjutnya di sini ada sensor inframerah, berfungsi untuk mendeteksi alat yang ada di hadapannya. Jika ada alat yang di hadapannya, maka sensor ini akan berfungsi dan bisa menjalankan obat cair tersebut. Apabila tidak ada, maka si sensor ini akan menyala lampunya satu, dan itu tidak akan bisa berfungsi untuk alat ininya. Berikut adalah rangkaian alat tersebut. Untuk selanjutnya kita akan menghidupkan atau mengoperasikan alat pengukur obat cair ini. Yang pertama, dari Arduino Nano ini kita harus menghubungkan kabel USB Type-C. Dan nantinya ini akan dihubungkan ke laptop. Dan satunya lagi ini node MCU. Node MCU ini harus pakai USB juga. Nanti ini juga akan dihubungkan ke laptop. Untuk saat ini kita akan coba mengoperasikan alat tersebut. Jadi ini USB yang sudah dipasang, kita akan hubungkan ke laptop. Nah, berikut adalah alatnya yang sudah nyala. Kita ulang coba sekali lagi. Nah, suara tersebut dihasilkan oleh dinamo pompa air ini. Jadi dinamo pompa air ini sudah diindikasikan berfungsi. Untuk si Arduino Nano juga ini sudah berfungsi karena alat-alat yang lainnya juga berfungsi, seperti yang tadi sensor inframerah. Jika lampunya satu berarti tidak ada benda. Jika kita masukkan seperti ini ada 2, berarti ini mendeteksi benda. Untuk si relay juga ini akan berfungsi untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Untuk selanjutnya ini ada LCD-nya sudah nyala. Di sini ada set 0. Untuk ini ada keypad membrannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk mengoperasikan alat tersebut. Yang untuk selanjutnya kita akan menghubungkan dulu dari node MCU ke laptop. Baik, untuk node MCU ini kita bisa lihat di aplikasi, atau enggak kita buka serial number yang ada di software Arduino IDE ini. Kita coba ini di
Dan itu tandanya kita sudah terhubung dengan IoT. Untuk selanjutnya satu lagi blinknya kita harus menghidupkan serial monitornya. Jadi kita ada dua serial monitor COM5 itu yang Arduino Node MCU, yang 6 itu untuk yang 6 yang Arduino Nano. Sebentar. Nah, ini untuk kita cara melihat terhubungnya, kita dapat melihat ke handphone. Kita buka dulu aplikasi Blink. Nah, di aplikasi Blink di sini ada judulnya Skripsi Julfi. Ini sudah online. Ketika kita tekan, di sini ada 3 fitur. Yang pertama button on, yang kedua button off, yang ketiga ada slider untuk mengatur counter obat cair. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba menjalankan alat tersebut menggunakan handphone atau smartphone melalui aplikasi Blink tadi. Terus selanjutnya kita slide aja ke sini, ke kiri misalnya. Nah, di sininya dari Node MCU memerintahkan kirim ke Arduino Nano untuk mengirim 24 mili. Dan si Arduino Nano ini menerima inputan yang dihasilkan dari handphone atau dari aplikasi Blink ini sebanyak 24. Lalu untuk di alatnya juga sudah terdapat angka yang sama. Jadi si aplikasi Blink ini sudah terintegrasi dengan laptop dan dengan alat tersebut. Untuk selanjutnya kita akan mencoba alat tersebut berfungsi atau tidak. Di sini kita akan masukkan dulu selang ke obat cairnya. Untuk selanjutnya kita aktifkan alat tersebut. Nah, sini ada mulai mengisi. Ke sini ini akan mengisi sebanyak 24 mili. Setelah itu, sebentar. Di sini ada kesalahan dulu sebentar. Kita coba ulang. Jadi sensor tersebut yang tadi tidak akan berfungsi. Ininya akan mulai mengisi tersebut karena apa? Karena si sensor inframerah ini tidak mendeteksi benda. Jadi sensor tersebut tidak mendeteksi benda dan counter ini tidak akan terhitung. Untuk penyelesaiannya kita harus mendekatkan wadah ke sensor inframerah sampai ini menyala 2. Nah, sekarang sensornya sudah menyala 2. Kita ulang lagi. Kita akan mengisi. Kita slide lagi. Nah, di sini si Blink ini mengirimkan perintah ke Arduino Nano sebanyak 32 mililiter untuk obat cair, dikirim ke COM6 Arduino Nano sudah menerima perintah 32 mili juga. Dan untuk di LCD juga sudah menampilkan 32 mili, berarti sudah terintegrasi. Untuk selanjutnya kita akan mulai mengisi. Kita tekan on. Di sini mulai mengisi. Nah, volumenya dan flow ada berjalan. Selanjutnya ke sini. Nah, itu akan berhenti sebanyak 32 mili. Jadi alat tersebut sudah berfungsi. Ini untuk obat cairnya ini sekitar ada 32 mili. Sekarang kita bisa menyeting ini berapapun. Misalnya kita slide lagi. Ini udah ada 100 mili, di sini 100 mili, dan di sini juga 100 mili. Mungkin seperti itu untuk demonstrasi alatnya. Alat prototipe pengukur obat cair. Mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa apakah ada pertanyaan atau seperti apa, nanti kita bahas lagi di file presentasi. Terima kasih.